isi dari Al-Quran itu kan isinya kebanyakan tentang kisah-kisah para nabi, para sahabat, para nabi umumnya Ustaznya. Maksudnya kenapa kamu jelaskan Ustaz? Isinya tentang kisah-kisah nabi, kisah-kisah rasul. Iya. Terima kasih, Udin. Kalau nggak salah saya tangkap pertanyaannya adalah bahwa Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad yang untuk disebarkan kepada umatnya. Tujuannya untuk apa? Gitu kan? Ini baik. Ini kalau saya kupas secara datar atau secara biasa, Al-Quran sebagai firman Allah. Itu saja, Pak. Al-Quran sebagai firman Allah yang dimana Allah menceritakan yang menceritakan tentang kisah para nabi ya, sebagai pelajaran atau ajaran-ajaran yang perlu sampaikan kepada kita. Sekarang marilah kita kupas secara agak lebih mendalam soal Quran ini. Jadi memang kalau saya bilang ini Quran itu tidak diperlukan. Kalau orang mengatakan bahwa Quran itu perlu, enggak. Quran tidak diperlukan, Nabi tidak diperlukan. Kemudian apalagi malaikat-malaikat itu keperluannya untuk Allah, malaikat itu. Yang dibutuhkan adalah kita beriman kepada Allah. Itu cukup. Konsekuensi dari iman adalah hari kiamat. Nah, kalau kita hitung, ya kan satu, rukun iman itu beriman kepada Allah. Yang kedua, beriman kepada malaikat. Ketiga, beriman kepada kitab. Berempat, beriman kepada Nabi dan Rasul. Yang kelima, beriman kepada hari kiamat. Yang keenam, beriman kepada takdir. Nah, ini apa ini? Ini barangnya nggak ada. Hari kiamat mana barangnya nggak ada. Dia kan cuma peristiwa. Quran barangnya nggak ada. Begitu. Quran cuma catatan. Nabi ya barangnya nggak ada sekarang. Dulu ada. Orangnya, sosoknya itu nggak ada sekarang. Kalau kita percaya kepada Nabi, ya nabinya mana? Nggak bisa dipercaya itu. Nggak ada, nggak ada. Dulu iya, itu kan cerita dulu. Semua orang bisa bilang dulu begini, dulu begitu. Buktinya mana? Nggak ada. Tidak bisa dibuktikan. Karena iman katanya tuh ya arkanul iman, rukun-rukun iman ini. Rukun artinya adalah sesuatu yang harus ada. Itu rukun. Kalau nggak ada, nggak jadi. Punya satu contoh, rumah. Rukun rumah apa? Beda rukun sama syarat ya. Syarat bikin rumah adalah ada sertifikatnya. Itu kan kalau syarat bikin rumah tuh. Rumah tanahnya udah kita beli. Gitu kan. Itu syaratnya. Kalau kita mau bikin rumah di tempat orang kan nggak boleh juga. Tapi bisa dibikin, bisa. Yang namanya rukun adalah bikin rumah ada bangunannya, Pak. Kalau dia rumah gedung ya ada batunya, ada pasirnya. Kemudian ada tukang yang bikin, itu rukun, Pak. Kalau nggak ada yang bikin nggak bisa jadi bangunan. Makkah aja di situ ada Baitullah yang sebutnya Ka'bah. Ada yang bikin, Pak. Siapa yang bikin? Pertama kali yang bikin adalah malaikat. Ya kan? Nabi Adam udah bikin di situ. Dilanjutkan Nabi Ibrahim. Gitu. Sedangkan Nabi Musa nggak ikut-ikutan bikin. Nabi Musa nggak bisa ikut-ikutan bikin. Nabi Adam bikin. Nabi Ibrahim bikin. Ya kan gitu. Nah, pelaksanaannya dilaksanakan oleh Nabi Muhammad. Begitu jauhnya Allah mempersiapkan pembuatan Ka'bah itu untuk digunakan oleh Nabi Muhammad. Ya kan gitu kan? Nabi Ibrahim aja nggak pakai kok. Hanya membuat ya. Ini cuma membuat. Kan gitu kan? Yang pakai siapa? Nabi Muhammad.
dia tawaf, dia keliling itu, kemudian dia Safa Marwah, melakukan sholat di situ. Nabi-nabi lain belum ada sholat di situ. Jadi kemarin saya bilang bahwa itu baru cerita doang. Nah, cerita itu dari mana? Cerita itu adanya dari Al-Quran. Betul nggak kira-kira? Yang kita imani adalah sesuatu yang nggak kelihatan. Kalau kelihatan bukan kita imani namanya. Makan kue, kuenya ada. Percaya nggak ini kue? Nggak usah pakai dipercaya, emang udah kelihatan itu kue yang satu hijau sebelahnya merah. Nggak usah pakai diiman-imanin. Nyata ya. Nyata, jelas ada. Ayo silakan minum, ada. Percaya nggak nih air teh? Ya nggak usah ditanya percaya apa. Enggak, ini air teh, emang udah jelas air teh kok. Ini kan gitu. Percaya nggak antara nenek bawa nasi? Belum percaya. Belum bisa percaya. Belum jelas ceritanya. Ya gitu kan. Percaya nggak dalam kandungan ini anaknya laki nih? Seorang yang lagi hamil kita tebak ini, nggak bisa percaya. Kan itu namanya iman. Jadi kalau yang mengimani sesuatu yang kelihatan ya bukan iman itunya. Itu namanya akal yakin, Pak. Ainul yakin. Aneh katanya ainul artinya mata, yakin itu udah yakin, ya kepercayaan yakin, keyakinan bahwa ini air teh jelas ada bukti nyata. Dengan mata kepala bisa kelihatan. Tapi Allah, malaikat, nabi, rasul, kitab, ya kan, hari kiamat, takdir, nggak ada yang kelihatan sama mata, Pak. Abstrak betul. Abstrak. Itu Quran. Quran ini cetakan orang kok. Ditulis, dicetak, kemudian dibukukan, disebar, suruh kita baca. Yang nyata dalam Quran apa? Tulisannya ada itu. Tulisan boleh aja kita bikin. Nah, kenapa ada tulisan? Ya supaya bisa kebaca. Sekarang saya tanya nih, Quran itu apa sebutnya apa? Orang-orang menyebut Quran itu apa? Kitab umat Kitab itu buku. Pedoman. Orang bilang apa ayat-ayat Quran itu apaan? Kitab. Maksudnya orang Muslim orang Muslim betul. Iya, orang ngebilang bahwa ayat Quran itu apaan? Firman. Firman. Firman itu apa? Ucapan Allah. Kalam. Ucapan. Sekarang saya tanya, ucapan itu nyata apa enggak? Abstrak. Enggak kelihatan kan? Ya kan? Presiden sedang pidato. Tahu nggak presiden pidatonya apa? Ditulis. Ya, teks. Ditulis supaya orang tahu maksudnya presiden ini. Itu namanya kitab. Kitab asalnya kutubun. Kitabun artinya tertulis. Alkitab sesuatu yang ditulis. Apa yang ditulis? Firman. Firman itu apa? Kalam Allah. Kan gitu. Siapa yang tahu kalam Allah? Nggak ada manusia yang tahu dengan kalam Allah. Nggak ada manusia menulis kitab itu, nggak ada. Kan konteks Al-Quran itu kan dari Allah langsung, ya kan? Yang bawa siapa? Jibril. Jibril bilang, Jibril katakan sama Muhammad, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Jibril cuman ngulangin omongannya Allah aja. Ya kan? Muhammad, kan gitu sampai ke Muhammad. Tuhan berkata, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu. Itu kalam namanya, kalam Allah, kalamnya Allah, perkataan Allah. Kan gitu. Kumpulan perkataan Allah itu namanya firman. Firman ditulis jadi Alkitab. Karena sesuatu yang ditulis. Kan gitu. Nah, fungsinya apa Al-Quran itu? Zalikal kitabu la roiba. Ini kitab. La roiba, tidak ada keraguan. Kenapa kok berani jamin tidak ada keraguan? Siapa yang bilang? Karena kalam Allah. Jadi pertama itu kita jangan percaya zalikal kitabunya dulu, jangan. Percaya pada Quran, jangan. Quran disumpah-sumpah, dicium-cium gitu, ini jatuh, Qurannya jatuh atau keinjak dicium-cium. Siapa yang nyuruh nyium-nyium?
taruh di kepala, Masya Allah, gua 2 hafal Quran. Nggak ada. Itu adalah translate. Translate artinya apa? Terjemahan. Karena kalam Allah itu tidak bisa didengar oleh manusia, hanya bisa didengar oleh malaikat. Maka malaikat membawa kata-kata itu ke dalam bahasa manusia. Malaikat bisa mengikuti bahasa Allah, bisa mengikuti bahasa manusia. Malaikat ini apa? Malaikat itu penterjemah. Kalau saya ini adalah orang Jawa, sedangkan Pak Udin itu orang Batak. Ngomong sama Pak Udin nggak nyambung. Ini kan Pak Udin ngerti bahasa Jawa, ngerti bahasa Batak. Begitu saya ngomong Jawa diterjemahkan ke dalam bahasa Batak kepada Pak Udin supaya kalam ini nyampe. Kan gitu kan? Yang bisa menjadi penerjemah ini adalah malaikat. Kan gitu. Makanya malaikat yang disuruh. Kan gitu kan? Nah, jadi zalikal kitab la raiba fi. Kitab ini Al-Quran tidak ada keraguan. Kenapa? Karena kalam. Ya kan? Tidak ada keraguan di dalamnya. Ya. Hudal lil muttaqin. Kenapa dia menjadi sesuatu yang tidak ada keraguan? Karena hudan, petunjuk. Nah, jadi pertanyaan Pak Udin langsung dijawab. Gitu. Apa itu kitab? Ya. Tadi yang ditanya Pak Udin apa? Untuk apa? Iya. Ya kan kira udah terjawab nih. 1, kitab itu apa? Kalam Allah. Udah, 1 kejawab. Kata-kata Allah. Untuk apa kata-kata Allah? Hudalil muttaqin. Petunjuk. Petunjuk apa? Petunjuk itu sebuah apa sih namanya? Sebuah arahan. Kitab itu arahan. Untuk siapa? Enggak semua orang dikasih arahan kitab. Lil muttaqin, orang yang bertakwa. Orang yang tidak bertakwa nggak akan bisa baca Quran sampai budak juga. Orang Yahudi bisa. Hah? Kalau katanya orang-orang Yahudi itu bisa baca. Ya bisa lah. Bahasa. Oh, bisa. Tapi masuk nggak ke dalam hatinya? Pengen ngerusak aja deh. Ya, masuk nggak dalam hatinya? Enggak. Kenapa nggak masuk? Tidak diizinkan Allah masuk. Dia lu mendengar kata-kata gua. Lu bisa baca, tapi nggak masuk. Sebagai hudan, sebagai petunjuk, apabila itu bisa masuk ke dalam dirinya jadi petunjuk. Kalau nggak masuk petunjuk, kalau nggak bisa dimengerti, kan gini maunya kan? Ayo kerja bakti. Ini kerja bakti semua nih. Kerjain ini nih. Disuruh bersihin got sama gang, ya dibersihin pohon pisang. Ya nggak nyambung. Gue udah tahu kok hari ini kerja bakti. Tahu apa? Bersihin got sama apa lagi sama jalanan. Kenapa lo yang kerjain membangin pohon pisang? Berarti petunjuk itu, arahan itu tidak nyampe, tidak masuk. Ah gitu. Fungsi Al-Quran adalah Pedoman itu. pedoman. Hudan lil muttaqin. Pedoman apa? Lil muttaqin. Ngapain orang suruh takwa? Panjang banget ditanya Pak. Ini kan? Nah, jadi kata Allah, ini kan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Saya nggak akan bikin manusia, kata Allah, saya tidak akan bikin jin. Ya kan? Kenapa nggak mau kamu bikin jin? Nggak mau saya bikin jin, nggak mau saya bikin manusia. Lalu kenapa dibikin ya Allah? Katanya nggak mau. Ya kan? Wa ma khalaqtul jinna wal insa. Kata saya nggak bikin manusia, saya nggak bikin jin. Saya nggak bikin jin dan tidak bikin manusia. Kenapa ya Allah? Buat apaan? Kan gitu. Karena saya ada maksud hanya manusia yang mampu menyembah Allah, maka diciptakanlah manusia disuruh menyembah. Lah, sebelum manusia ada apa dulu? Ada jin. Kenapa jin disuruh menyembah? Ya udah duluan. Manusia itu disuruh, jin itu disuruh nyembah sama Allah, gitu kan, disuruh disuruh beribadah kepada Allah.
taat dia. Tapi ternyata begitu manusia datang, kesempurnaan jin kelihatan kurangnya. Apa tuh kekurangan jin itu? Ya, hatinya nggak bersih. Maka penguasaan alam ini digantikan oleh Adam. Karena manusia lebih pintar. Adam tidak lebih pintar. Apa sih? Jin tidak lebih pintar, maka dialihkan ke ini. Tapi sudah terlanjur jin itu disuruh beribadah, ya beribadahlah berdua kamu sekalian. Kan gitu kan? Nah, sedangkan jagat alam raya yang diciptakan fisit tati ayamin dalam 6 periode ini dibuat hanya untuk waktu yang sebentar saja. Kan gitu kan? Sekarang ngaji ini berapa jam ngaji? Sejam. Ya kan? Ngaji bikin majelis nggak? Bikin tempat nggak? Bikin tempat. Nah, proses pembuatan tempatnya lama nggak? Lama. Beli tanahnya dulu, tanahnya diperiksa dulu. Ini tanahnya bener apa enggak nih? Berkasus apa enggak? Kan gitu. Kalau negonya sebentar, 1 menit 2 menit. Emang beli kerupuk 1 menit 2 menit udah selesai, ya kan? Membeli tanah itu juga negonya lama, bulan-bulan itu. Udah gitu udah nyari tukang mau dibangun, dipikir dulu bangunannya kira-kira bentuknya bagaimana. Begitu udah proses bulanan, baru diisi pengajian. Pengajiannya berapa lama? 1 jam. Artinya ibadah manusia itu cuma berapa satu periode sedikit banget. Tapi sebelum terjadinya ibadah kayak gini, persiapan untuk ibadah itu jutaan tahun, bahkan miliaran tahun, Pak. Jadi alam ini ciptakan ini, wah udah. Bayangin aja sekarang antara matahari sampai Jupiter sampai segala macam itu ada sebuah planet yang jaraknya itu sejuta tahun. Bukan sejuta kilometer, sejuta tahun kecepatan suara. Jadi suara itu nyampe udah sejuta tahun, makanya nyampe tuh suara, baru nyampe dia. Ada sedangkan hitungannya berapa? Kan gitu kan? Itu udah diciptakan sebelumnya. Untuk apa? Untuk hari ini. Makanya kita hari ini adalah makhluk yang dipilih oleh Allah untuk mengisi, untuk menjalani misi Allah, untuk menjalani perintah Allah yang diciptakan sejak berjuta-juta tahun yang lalu. Kita ini pilihan. Maka meranaklah orang yang tidak dipilih oleh Allah untuk ikut ngaji, untuk ikut beribadah, untuk ikut misinya. Nah, itulah sehingga antara manusia dengan Allah ini untuk mengisi mengisi kesenjangan, bukan kesenjangan, mengisi apa ya? Mengisi alam ini, ya kan? Mengisi untuk apa? Alam ini ruhnya siapa? Ruhnya manusia. Jadi alam udah diisi nih. Itu cuman kandangnya doang, Pak. Ada planet, langit, air, api, segala macam. Itu kandangnya, Pak. Kandang sama burung tuaan mana? Kandang. Ituan kandang. Burung itu masuk bisa 6 biji, kandang masih 1. Kita ini burungnya. Kandangnya alam. Kan gitu. Kandangnya dari apa? Dari kayu. Kayu tumbuhnya kapan? Lama. Mungkin puluhan tahun yang lalu tuh kayu tumbuh. Bambu, masih pakai bambu. Bambunya udah puluhan tahun yang lalu, bisa 50 tahun tuh bambu tumbuh. Di situ bambu diambil tuh bambu 1 tuh. Buat apa? Buat bikin kandang burung. Burungnya paling berapa? Umurnya paling 4 bulan, 5 bulan burung. Ya kan? Nah, gitu. Sama kita. Tetapi dia jadi ruh. Kalau alam jagat raya ini tidak ada manusia, maka jagat raya itu kosong, nggak ada gunanya. Sama kita bikin kandang burung, dipasang tuh kandang burung di atas itu, ditaruh di situ, burungnya nggak ada. Apa gunanya? Jadi itu. Nah, oleh karena itu bahwa manusia ini sebagai ruhnya dari alam. Kan gitu. Ini permainan Allah luar biasa nih. Kan gitu kan. Tapi ngapain manusia taruh di situ? Untuk apa? 2 tugasnya. 1 sebagai khalifah, kedua sebagai hamba. Tugas manusia adalah menyembah pada Allah. Kenapa dikasih alam? Supaya eksis.
Manusia dikasih hidup, dikasih alam supaya eksis. Apa eksis? Eksis adalah nyaman dalam hidupnya, berkelanjutan, ya kan? Banyak kita dari pagi sampai sore ini hidup kalau nggak dikasih makan nggak eksis kita. Kasih sarapan dulu, nih sebelum kita ngaji kasih sarapan dulu. Supaya ketika kita ngaji dalam keadaan segar, eksis tuh kita. Ada hidupnya itu punya semangat. Kalau kita belum makan, belum sarapan, pagi-pagi suruh ngaji gitu kan, mandi belum, bangun tidur masih kucuk-kucuk, nggak eksis Pak, nggak akan masuk pelajaran. Oleh karena itu, manusia dikasih eksis hidup di dunia itu dengan cara apa? Asupan, apa asupannya? Makan. Hah? Makan. Pedoman tadi. Asupannya adalah ilmu. Oh, Bagaimana cara hidup di dunia, bagaimana cara menjadi khalifah, bagaimana cara beribadah. Karena tugasnya dua, satu beribadah pada Allah, kedua menjadi khalifah. Kan gitu. Nah, terus jadi pemimpin. Yang namanya pemimpin itu kan mengendali. Ya kan? Wa isqala rabbuka lil malaikati ini ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Tuhan berkata kepada malaikat, malaikat, aku jadikan khalifah di muka bumi ini ada. Pertanyaannya, kenapa manusia itu jadikan khalifah di muka bumi ini? Karena hanya manusia yang mampu menjaga keseimbangan alam. Langit bisa eksis sampai kapanpun karena ada manusia. Gunung bisa bertahan karena ada manusia. Itu kan gini Ustaz, di dalam yang Ustaz ceritakan tadi itu kan dikasih ilmu, dikasih dua masalah kita harus kita terjemahkan. Itu kan di sini ada tersirat dan tersurat. Tapi kita baca umpamanya kebanyakan belajar yang tersurat, bukan yang tersirat. Mungkin yang tersurat dari kelompok kita ini masih belajar yang tersirat. Umumnya orang yang tersurat semua dibaca, dipelajari. Dengannya tuh kebutuhan alam seperti apa, itu kan masalah seperti itu mungkin. Ya, karena ngapa Pak? Karena tidak ngaji. Ngaji itu apa? Ngaji itu membaca pedoman. Pedomannya apa? Ah, itu dia. Ini kan sebatas yang tersurat. Iya, Al-Quran itu cuma tersurat. Saya bilang tadi tertulis Pak. Iya, tertulis. Disuruh baca. Kan gitu. Nah sekarang siapa yang bisa baca? Orang Yahudi tadi Pak Indra, Pak Ali bilang tadi orang Yahudi dia bisa baca doang Pak. Iya. Makanya saya bilang yang belajar yang tersurat justru di kita di sini yang tersirat ya. Iya. Ustaz bilang setiap kita buka bangun pagi buka pintu, assalamualaikum salam sejahtera. Ini udah ucap itu kita. Kan itu salah satu contoh. Nah, jadi gini. Apa tadi tugasnya manusia? khalifah. Sebagai khalifah. Tetapi khalifah ini punya tugas lagi Pak. Menjaga keseimbangan alam. Ya. Jadi alam ini sangat tergantung adanya ruh. Alam ini akan utuh kalau ada ruhnya. Ruhnya manusia. Manusia tugasnya rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidak aku kirim engkau ke dunia ini ya Muhammad kecuali untuk rahmatan lil alamin. Apa rahmat? Kasih sayang. Ya kan tugasnya Pak sebagai khalifah. Khalifah apa? Penjaga, sebagai wakil. Jadi dua tugasnya. Beribadah dan ya hebat kan di sini. Allah suruh manusia beribadah. Tapi supaya kuat ibadahnya dikasih bumi, dikasih langit supaya apa? Supaya eksis. Supaya eksis manusia dikasih kekuasaan untuk menjaga kelestarian alam. Kan gitu kan? Itu kata-kata hudal linnas, jabarannya panjang banget Pak. Jalikal kitabu la raiba fi. Kitab ini tidak ada keraguan di dalamnya. Hudal linnas sebagai petunjuk. Petunjuknya ini baru petunjuk awal Pak, belum isinya. Fungsi Al-Qur'an apa? Sebagai petunjuk. Kan gitu kan? Ngapain? Belum Pak, belum cerita ngapain nanti cara menjalankan petunjuk ya begini. Belum Pak. Mungkin kira-kira 2 tahun lagi baru kelar. Iya itu lagi karena kan Al-Quran adalah sebagai petunjuk dan di dalam Al-Quran itu kan isinya tentang kisah-kisah para sahabat, ya para sahabat dan Rasulullah ya. Maksud saya di dalam kitab-kitab lain selain Al-Quran kayak Injil apa gitu kan itu bukan tentang
firman Allah di situ ya Pak Ustadz. Jadi kayak Jabur Taurat Injil, dan saya nggak tahu isinya apa gitu. Tapi kan di Al-Quran yang saya tahu kan isi tentang misalkan tentang A'raf, tentang ini, tentang sahabat, tentang kejadian orang musyrik segala macam di situ. Itu isinya cerita Pak Ustadz ya, cerita Allah menerangkan seperti itu ya. Ya. Nah, gini. Quran jadi apa tadi? Pedoman. Jadi pedoman ya. Jadi arahan. Ya kan gitu. Arahan itu apa? Itu manusia. Atau arahan. Petunjuk. Ya, maksudnya yang arahnya arah ngapain? Yang baik-baik. Hah? Yang baik-baik. Yang baik-baik ngapain? Baru melihara. Melihara Petunjuk ya manusia. Diarah untuk apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Manusia itu diciptakan untuk beribadah. Jadi arahnya apa? Arahan supaya bisa beribadah. Nih, saya tulis nih Al-Qur'an ya. Fungsi ya, kita tulis fungsi Al-Qur'an ya. Ini pakai bahasa kita aja dah. Fungsi Al-Qur'an. Satu, ya kan? Nah, fungsi arahan. Atau udah. Nih, fungsi Al-Qur'an. Apa yang diarahkan? Satu, diarahkan, coba siapa yang bisa tebak? Ibadah. Hah? Beribadah. Belum. Belum. Memelihara. Mengenal. Hah? Mengenal. Itu dia. Arahan yang pertama adalah mengenal Tuhan, Pak. Emang gak hebat banget manusia lahir langsung tahu Tuhan. Mengenal Allah. Ini disebut ilmu tauhid. Hudal linnas, petunjuk buat bagi manusia. Tapi tidak ada keraguan. Ya kan? Hudal lil muttaqin. Manusia banyak tapi muttaqin sedikit. Maka yang menjadi arahan betul-betul adalah buat orang muttaqin. Pertama adalah mengenal Allah. Di mana bukti mengenal Allah? Saya kan cerita bahwa ada saya bikin postingan kemarin tuh bahwa musibah itu ada 3, Pak. Ini baca. Iya. 1, musibah disebabkan karena Tuhan berkehendak. Kedua, musibah terjadi karena kesalahan manusia. Ya kan, naik motor ngebut, jatuh, ya gara-gara dia lah. Yang ketiga adalah sebagai ujian. Ya kan, memang sebagai cobaan. Ya, kita nggak apa-apa, sengaja memang di ini. Jadi kesalahan kita di masa lalu sebagai hukuman. Banyak kan Pompei itu, kasus Pompei. Ya, dulu orang main sodomi. Ya, kemudian gunung meletus. Tidak ada hubungannya antara orang sodomi sama gunung meletus. Ya kan, orang sodomi mah di bawah gunung. Tapi orang sodomi kan yang hubungan sewek lewat sama laki-laki nggak ngaruh sama gunung. Kalau bapak buang-buang makanan ada ngaruhnya buat teman-teman. Jelas Pak. Itu bukan karena kesalahan, bukan karena hukuman, tapi karena kesalahan. Ya kan? Pokoknya gitu. Pak Yudi jalan ke situ kepleset jatuh karena kesalahan sendiri. Kan gitu kan? Nah, terus kalau kita melakukan kesalahan sama orang, kemudian orang itu nyantet kita atau segala macam, itu nggak ada hubungan itu. Tapi karena hukuman. Orang Pompei itu selalu melakukan hubungan seks lewat belakang itu yang laki-laki, maka gunung meletus. Nggak ada hubungannya dengan gunung meletus. Gunung meletus itu diperintahkan oleh Allah suruh meletus sebagai hukumannya Allah. Kan gitu kan? Nah, kembali ke sini. Mengenal Tuhan itu penting. Nah, kalau umpamanya sekarang kita disuruh ibadah, Pak. Nah, makanya di sini saya bilang saya terbalik tentang tarekat, syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat itu saya bilang terbalik itu, Pak. Itu buat orang-orang yang masih menjalankan syariat. Tapi kita yang menjalankan hakikat, terbalik itu, Pak. Yang pertama-tama adalah menyembah Allah, ya kan? Kenal dulu sama Allah dah. Kalau saya mau ke rumah Pak Udin, nanti kalau di Alfa temuin Pak Udin ya, yang suka jaga parkiran. Lah kalau saya nggak ketemu Pak Udin, bagaimana saya? Kalau nggak ketemu Pak Udin, bagaimana saya mau nyari?
Ada titipan nih buat Pak Udin di Alfa sana, dia lagi jaga parkiran. Saya nggak kenal sama dia. Orang banyak di situ. Pertama-tama yang harus kita kenalan dulu, Pak. Kan gitu kan? Dan yang kenalan itu siapa duluan? Antara Allah dengan kita, yang memperkenalkan diri siapa? Hah? Saya tanya nih, anak bayi lahir dari ibunya, itu bayinya yang nanya lu siapa, atau emaknya yang bilang lu anak gua? Allah sendiri yang menciptakan. Ya kan gitu kan. Nah si bayi itu mendengarkan kata emaknya, ini dia anak mama, ini anak mama. Jadi si bayi paham, oh itu ternyata emak gua. Jadi memperkenalkan diri pertama kali itu adalah Allah kepada hambanya. Ya kan? Lah dia masih bego. Anak kecil juga masih bego. Siapa yang manggil duluan mama? Mama, bapak. Siapa yang ngajarin? Emaknya. Jadi yang memperkenalkan diri pertama kali itu yang emaknya. Jadi ketika kita hubungan dengan Allah, yang pertama kali memperkenalkan diri Allah kepada kita. Di dalam janin kita yang sering saya bilang ini 4 bulan selanjutnya setelah jadi kehamilan 4 bulan, datang kan itu membawakan ruh, ditaruh ruh dulu Pak, baru ditanya. Ya kan? Di dalam perut ini ditaruh ruh dulu oleh malaikat, dikasih tiupkan ruh. Kan gitu. Sebelum ditaruh ruh nggak ditanya itu. Setelah tahu ruh, hidup dia. Sedangkan setelah hidup ada satu modal pertama. Ini sebetulnya benar banget Pak. Nih, ada ruh masukin ke janin. Dikasih ruh. Ruh untuk apa? Hidup. Hidup itu untuk apa? Nah. Ruh dikasih untuk hidup. Nah, hidup itu apa? Nabi. Hah? Nabi. Mengenal. Hidup itu untuk mengenal Pak. Itu ada pohon itu ya? Pohon. Hidup nggak tuh pohon? Hidup. Ya kan? Suruh ngapain dia? Betul. Kenal Allah nggak dia? Binatang kenal Allah nggak? Hah? Pernah lihat binatang kenal Allah? Pernah lihat pohon kenal Allah? Nah, supaya hidup dulu. Hidup seharusnya mengenal. Artinya mengetahui. Mengetahui artinya ilmu. Berilmu dulu. Betul nggak kira-kira? Pohon nggak punya ilmu, makanya nggak kenal siapa yang datang. Datang Pak Ali, main tebak aja. Itu pohon ngadu sama emaknya. Begitu lewat belakangan lewat Pak Udin, dia orang ini, ya bukan nggak kenal gitu kan. Nah artinya di sini bahwa kita hidup ini disuruh mengenal Allah. Apa yang kita kenal, yang kita pelajari tentang Allah adalah ilmu Allah dulu, bukan Allahnya, nggak mampu. Yang kita pelajari ilmu tentang Allah, tidak mengenal Allah secara full. Kalau saya ke Pak Yudi ini kenal apa Yudi ya kenal semuanya, istrinya saya kenal, anaknya kenal, anaknya berapa saya tahu, rumahnya depannya ada pohon apa saya tahu, ya kan? Samping kirinya ada apa, samping kirinya rumahnya ada apa kita tahu, kenal secara zat, secara fisik, tapi Allah zatnya nggak bisa kita tembus. Itu kayaknya ilustrasi gini Sah, bisa nggak? Kenal mengenal cinta ya. Iya. Saya kayak istri saya pertama saya kenal dulu, terus saya kenal, mengenal, baru cinta kan. Iya. Ini kita belum ke situ. Mengenal dulu. Allah tuh gini nih. Siapa yang dikenalin? Semua manusia dikenalin Pak. Tapi siapa yang mengenal Allah? Ya cuma sedikit. Orang Yahudi dikenalkan pada Allah. Orang Nasrani diperkenalkan pada Allah. Ya, bahasa-bahasa sebelumnya hidup zaman Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi segala macam juga sudah kenal dengan Allah. Zaman Nabi Nuh juga sudah kenal dengan Allah, tapi tidak mengenal Allah secara keseluruhan. Nah, setelah dia hidup nih, janin dikasih ruh, ya kan?
Untuk apa dikasih roh? Supaya hidup. Kalau hidup itu apa? Untuk kenal. Kan gitu. Apa yang diperkenalkan Allah kepada manusia hidup di janin itu? Diperkenalkan apa coba? Apa kira-kira? Apakah kau mengakui? Apa kira-kira diterjemahkan ke dalam bahasa yang ringkas apa kira-kira? Allah memperkenalkan sebagai apa? Pencipta. Roh. Rob. Roh ya. Ayo ketemu Pak Yudi, saya ini guru pengajian. Oh, baru. Yang ini teman-teman. Kalau kita ngaji dicari siapa? Temannya apa gurunya, Pak? Guru. Kan gitu kan? Oleh karena itu, nah Allah berkata, janin, alastu birabbikum. Lu akui nggak kina? Jadi tanya, ana Tuhanmu? Bukan. Coba sekarang kita lihat ya. Tuhan itu, ini hebat benar luar biasa. Saya tuh bengong-bengong melihat kasus ini. Bahasa yang luar biasa, Pak. Alastu birabbikum. Bukankah aku ini Tuhanmu? Mengacak. Pengertiannya apa? Pengertiannya ketika manusia diciptakan sudah pasti Tuhannya saya. Kan gitu. Tapi ditanya, aku ini Tuhanmu. Enggak, Tuhan gak bilang gitu. Alastu birabbikum, apakah engkau? Bukankah aku ini Tuhanmu? Artinya manusia boleh mengakui dan boleh tidak. Ternyata kenyataannya di kehidupan dunia ini ada orang yang mengakui Tuhannya, ada yang tidak mengakui. Bahasa Allah begitu. Tapi kalau tidak mengakui itu adabnya luar biasa kan gitu, Pak. Nah itu urusan belakangan, Pak. Gitu. Tapi bahasa Allah yang luar biasa, nggak maksa Allah tuh. Allah menciptakan seonggok manusia, tapi ditanya, bukankah aku di Tuhanmu? Kalau dia bilang bukan, ya terserah. Nggak ada urusan. Kan gitu. Tapi tahu aku Tuhan dan mampu berbuat begini. Lu mau akuin lah kan terserah. Gua RT nih, umpamanya, gua RT nih. Gua nggak ngakuin lu menang RT kemarin. Ya menang kagak menang, lu akuin nggak akuin, dan gua udah jadi RT. Iya kan? Konsekuensi ke-RT-annya yang kagak ngakuin tetap kena, Pak. Nah, kemarin ada Pak Yudi nih, atau yang lain nyalonin RT, ada orang yang keseneng nggak seneng sama satu calon, ya kan? Kemudian begitu dia calonnya menang, kena nggak kita imbasnya? Tetap kena, Pak. Kena aturan nggak kita? Tetap kena. Ini kan? Jangan kayak omongan si LBP, kalau nggak percaya sama Jokowi lu pindah dari sini. Emang kira punya Jokowi di negara? Iya. Gitu kan? Hebatnya luar biasa di sini bahwa Allah tidak memaksakan diri untuk mempercayai saya. Cuma ditanya, alastu birabbikum, apakah engkau akui sebagai Tuhanku? Aku Tuhan sebagai Tuhanmu? Semua ngaku, semua manusia itu ngaku. Bala sahidna. Kenapa ngaku semua? Mengenal atau mengakui Pak. Mengakui Tuhan. Mengapa semua ngaku, Pak? Karena pada alam ruh ini tidak ada kebohongan. Kalau dia masih suci. Ya kan? Karena fitrah. Kullu mauludin yuladu lahu fitrah. Setiap sesuatu yang lahir itu dalam keadaan fitrah, dia suci, bersih, tidak ada kebohongan, tidak ada sifat buruk yang ada pada dirinya. Maka diakui, alastu birabbikum, bala, betul, sahidna, dan aku mengakui. Rusak untuk kehormatan. Kan gitu kan? Nah, baru setelah sampai di dunia, baru dia allazina yanquduna ahdallah, orang-orang yang memutuskan perjanjian dengan Allah. Untuk yang identik. Kan gitu kan? Masuk ke dalam ruh dia, Allah berikan ruh, ditanya bala sahidna, ya saya mengakui, nggak dipaksa. Makanya ada orang yang kafir, yang munafik, kaya mau tetap kaya karena Allah izinkan. Kan gitu kan? Kenapa? Kata Allah, kau hiduplah senang-senang di sini sekarang. Apa yang kau minta kau kasih. Emang konglomerat yang paling kaya di dunia siapa sih? Orang kafir. Yang gak kenal dengan Allah, Yahudi, yang pembangkang.
Orang Islam takut dikasih harta. Kenapa? Gara-gara harta aku lupa pada Allah. Karena antara harta dengan Allah dia lebih penting Allah. Makanya harta dibelakangin. Makanya orang kaya tuh nggak ada yang muslim. Muslim tahu aturan. Kenapa tahu aturan? Karena baca Al-Quran. Nah itu kan. Nah kemudian kita kembali kepada Quran tadi, ya kan? Arahan, ya nih. Nah arahan apa untuk mengenal? Kedua arahannya apa? Sekarang ini mengenal Tuhan. Tuhan sebagai apa? Roh. Jadi Quran itu mengarahkan orang mengenal Allah sebagai roh. Karena kenal sama Allah, kenal sama roh, maka dia mengabdi kepada roh. Mengabdi, maka diajarkanlah ibadah. Diajarkanlah ibadah kepada Allah, mengabdi kepada Allah. Kira-kira bisa dimengerti? Ya. Jadi adalah yang kedua arahnya mengabdi kepada Allah. Nah diajarkanlah cara mengabdi kepada Allah gimana? Maka ditulisnya dalam Al-Quran. Ya kan? Ditulis dalam Al-Quran itu. Bapak satu. Ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Hai orang manusia, sembahlah Allah yang telah menciptakan kamu. Itu Quran yang menyuruh suruh ibadah. Ya kan? Ada ibadah yang lebih khusus lagi. Di ibadah itu ada orang ibadah abal-abal, ada ibadah yang serius. Nah, nanti ada orang ibadah abal-abal dipanggil orang ibadahnya abal-abal. Yang ibadah serius panggil juga ibadah serius. Contohnya serius. Ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Hai orang yang beriman, berimanlah kamu dengan benar-benarnya iman. Nah, itu petunjuk bagi ini. Nanti kan ibadah ini ada dua bagian nih Pak. Satu mengabdi orang abal-abal, ya. Apa tadi namanya? Orang fasik yang ibadah campur sama ini. Ada lagi ibadah kepada orang yang muslim. Apa muslim? Yang benar-benar taat kepada Allah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih, yang beriman benar-benarlah kamu beriman dengan benar. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kau mati sebelum kamu benar-benar muslim. Apa itu muslim? Muslim artinya selamat, Pak. Muslim artinya selamat. Bagaimana cara selamat? Nyerahin diri. Jadi muslim itu menyerahkan diri, ya kan? Kalau orang nabrak mobil, seorang sopir nabrak orang di jalan supaya tidak digebukin sama orang, selamat masuk kantor polisi. Itu namanya menyerahkan diri. Nah, gitu. Jadi aman, Pak. Nanti penyerahkan diri diamankan oleh polisi, diajaklah damai. Akhirnya nggak digebukin. Nggak dibakar hidup-hidup. Nah, terus ini jadi di sini mengenalkan Allah, kemudian menjadi mengabdi, ya, mengabdi kepada Allah yang diarahkan, mengabdi kepada orang yang fasik dan orang yang muslim, serta manusia di sini, manusia umum. Asli sama jindik beda saja. Hampir sama, Hampir sama, iya. Nah, terus mengenal, habis mengenali apa? Kan petunjuk tadi, udah linas petunjuk atau arahan. Apa ini petunjuk? Mengenal Allah. Kedua, cari ibadah. Ketiga, apa lagi? Nih ketiga nih. Nih, diajarkan cara mengabdi dari Quran. Pertama diajarkan nama Allah, ya kan? Kemudian diajarkan apa? Apa kira-kira? Beribadah. Bersyukur ada ini. Kan? Akhlak, ya kan? Sikap. Diajarkan bagaimana bersikap, ya kan? Itu akhlak, ya kan? Akhlak itu cerita kayak gini. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa di dalam dirimu ada uswatun hasanah. Apa Qurannya? Iya, ada
Jadi lupa tuh. Rasulullah bilang kayak gini lupa. Laqad kana lakum fi Rasulillah, sesungguhnya ada dalam diri Rasulullah uswatun hasanah, contoh yang baik akhlak. Ya kan gitu. Nah, akhlak itu adalah perbuatan siapa, Pak? Manusia. Perbuatan manusia. Ya kan gitu. Kalau orang yang baik sama itu contohin nggak? Pak, bagaimana sih cara akhlak yang baik? Ini kayak si Anu tuh contohnya begini. Kayak si Anu tuh contohnya begini. Orangnya ada nggak? Ada. Kalau orangnya ada, namanya suri tauladan. Orangnya nggak ada? Pokoknya sekarang kita bersuri tauladan kepada Pak Udin. Pak Udin orangnya penyabar, pendiam, tidak macam-macam, tidak neko-neko. Orangnya ada. Dia disuri tauladan. Pak Udin udah nggak ada, udah meninggal. Contoh aja jadinya. Udah lama, ya kan? Dulu di sini ada seorang tokoh namanya Pak Udin. Udinnya apa? Udin ACP. Di mana dia tinggalnya? Tinggalnya depan Alfa. Nah, jadi suri tauladan yang udah nggak ada, tapi tetap dicontoh. Contoh pada masa lalu namanya, Teladan. contoh di masa lalu namanya, Sore tauladan. contoh ya tauladan kan belum ada orangnya masih Sejarah. sejarah. Ya kan? Contoh di masa lalu sejarah, makanya Pak Udin nanya, "Loh kok ada kok sejarah?" Kisah. Ada kisah. Kisah Nabi Adam, kita contoh Nabi Adam, namanya nggak ada. Kita contoh Nabi Musa, kita contoh Nabi Ibrahim, kita contoh Nabi Nuh. Kita contoh Nabi Daud, kita contoh Nabi Musa. Kita contoh Nabi Sulaiman. Orangnya udah nggak ada. Kenapa? Di dalam diri contoh-contoh itu sudah ada suri tauladan. Petunjuk gitu ya. Iya, makanya bikin sejarah. Ada cerita Ashabul Kahfi. Ya kan gitu. Kenapa? Di Ashabul Kahfi itu ada teladan-teladan. Makanya disuruh jadikan. Kan gitu. Perseteruan antara Nabi Ibrahim dengan Namrud itu sejarah, Pak. Ada contoh. Contoh yang ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim bagaimana menghadapi raja yang zalim seperti Namrud itu. Itu namanya sejarah. Isinya Kebaikan cerita. Isinya? Hikayat. Hah? Isinya? Perintah. Hah? Contoh. Isinya? Contoh isinya apa? Yang dicontohkan oleh Nabi-Nabi zaman dulu isinya apa? Kebaikan. Ya akhlak lah. Teladan. Cuma kalau suri teladan yang sekarang orangnya masih ada. Siapa yang masih ada? Nabi Muhammad. Jadi intinya dari Al-Quran itu adalah akhlak, suri tauladan. Jadi sejarah itu disebutkan oleh Allah gunanya untuk mempelajari akhlak-akhlak orang dulu. Tuh contohnya tuh. Mengenang tadi. Mengenang. Ya kan gitu. Kayak Nabi nih, Nabi Muhammad itu menjadi sejarah sekarang. Menjadi kisah zaman dulu di Arab Saudi. Ya kan, Arab Saudi mana sih? Makkah dan Madinah ada seorang nabi dan rasul namanya Muhammad. Itu jadi kisah, jadi sejarah. Makanya ada sejarah Nabi Muhammad, risalah Nabi Muhammad. Ada namanya kisah dari Khulafaur Rasyidin, kisah Abu Bakar, kisah Umar. Jadi kisah, Pak. Sejarah. Itu isinya. Jadi itu kan. Kalau tidak ada Al-Quran, bagaimana cara belajarnya? Jadi inti dari Al-Quran itu adalah akhlak, Ustaz ya. Kedua amal soleh gitu ya. Terbalik, Pak. Inti Al-Quran itu adalah bagaimana cara mengenal Allah. Oh, mengenal Allah ya. Ini tinggal dibaca doang. Cara mengenal Allah, sudah mengenal Allah, cara beribadah. Kan diajarin cara beribadah. Ya kan, bawahnya itu nih, hurimat alaikumul maitah. Janganlah kamu makan, diharapkan kamu makan bangkai. Itu udah ada kan cara beribadah. Pada Allah tuh jangan makan bangkai. Kan gitu. Nah, kan umpamanya kan rukulah kamu bersama orang-orang yang ruku. Nah, disitu berarti kita ikut-ikut sembahyang. Ini kan ada lagi umpamanya
perintahnya Huz amwalihim shadaqatun, ambillah sedekah-sedekah dari orang kaya itu. Itu nanya bagaimana cara belajar zakat. Karena Al-Qur'an bahasanya singkat. Sedangkan manusia hidupnya puluhan tahun. Ya kan? Al-Qur'an itu kalau ditulis secara detail setiap orang itu ada 1000 masalah, Pak. Bahkan ribuan, mungkin ratusan ribu masalah, ratusan ribu sesuatu yang tidak bisa kita pelajari, kita pahami. Bapak-bapak nih hidup udah 60 tahun juga sampai sekarang juga belum masih beres-beres juga belajarnya. Kalau itu dikupas satu-satu manusia sama Al-Quran, seberapa tebal Al-Quran itu. Makanya Al-Quran itu kan kunci-kuncinya aja, kunci nasihat. Penjelasan nasihat adanya di Kiai Ustaz. Menjelaskan tentang nasihat Al-Quran adanya di mana? Hadis. Hadis Nabi. Makanya taraktu fikum amroini, kutinggalkan kamu kalian pada 2 perkara. Lan tadilu abada, kamu tidak akan sesat selama-lamanya selama mengikuti 2 tadi. Apa itu? Kitabullah wa sunnatur Rasul. Pertama lagi kita ikutin kitabullah Al-Quran, kedua sunnatur Rasul. Jangan mengikuti sunnah selain sunnah Rasul. Ketika ada sunnah dari seseorang mengatakan ini begini, nggak bisa. Sedangkan ulama yang kita dengarkan hari ini adalah ulama yang mengikuti Rasul. Kalau ada ulama yang tidak mengikuti Rasul, keluar melenceng dari ajaran Rasul, jangan diikutin. Ya gitu loh. Man alayaka man kazaba alayhi mutamidan fa huwa kifaran jahannam. Maq'aduhu finnari jahannam. Siapa yang berkata bohong atas nama Rasul, maka tempatnya di api neraka. Gitu kan. Oleh karena itu, jangan coba-coba cari ajaran dari kiai yang enggak ada dasarnya. Kan gitu kan. Banyak. Maka keluarlah kata-kata bid'ah sekarang. Karena ada orang yang mengatakan bahwa usolli fardhu zuhri arba'u rakaat itu dianggapnya tidak ada dari Rasul. Makanya bilang bid'ah. Ada ya orang yang ikut sholat subuh kunut. Ada yang bilang bid'ah. Karena dia nganggap Rasul tidak mencontohkan secara jelas. Tapi ulama yang mengatakan ada contoh. Dari mana ngomongnya? Dari Nabi juga. Ada orang mengatakan pendapat Nabi pernah kunut sampai dia hidup, sampai dia meninggal. Kan gitu. Maka dicontohlah jadi dia kunut. Ada yang bilang bahwa Nabi kunut itu hanya sampai sebulan dulu, maka sesasanya enggak. Oleh karena itu, jadi ada 2 pendapat ini. Selagi dua-duanya ngikut Rasul, ada dasar, silahkan. Perbedaan pendapat itu rahmat. Yang tidak rahmat itu adalah permusuhan. Nah, inilah tugas Al-Quran adalah memberi penjelasan kepada kita, ya, baik orang Muslim maupun orang tidak Muslim, ya. Ini dia mengenal Allah, mengenal cara ibadah. Kedua juga berinteraksi kepada manusia dengan nama akhlak. Jawabannya adalah gini, oleh ahli fikih, kitab Quran itu dibagi-bagi, ada kitab hudud. Kitab hudud adalah kitab tentang hukuman. Ada kitab jenazah. Ya, kitab tentang ngurus mayat, ada kitab zakat. Ada kitab faraid. Pembagian harta warisan, soal akhlak ini. Ada kitab toharah, ada kitab sholat, bagi-bagi Pak. Kan itu kan, kamu diri takut. Inilah fungsi Al-Quran yang ditanya oleh Faudin tadi adalah sebagai isinya arah. Ini nomor berapa sih? Nomor 1. Ada berarti ada nomor 2 dong? Nomor 2 Quran itu sebagai petunjuk, kedua fungsinya sebagai apa? Obat. Obat apa? Obat herbal. Alat komunikasi.
Fungsi apa? Ya, ini udah tadi nih. Ini gini, singkat aja ya. Singkat nih. Fungsi yang pertama adalah sebagai arahan, huda linas, petunjuk buat manusia. Fungsi kedua apa? Menjalankan petunjuk. Petunjuk ini udah arahan, udah arahan. Menjalankan. Hah? Menjalankan. Menjalankan udah di sini Pak tuh, bagaimana cara ibadah, bagaimana cara ini, bagaimana cara berakhlak. Apa? Ada yang tahu nggak kira-kira? Ya kan? Fungsi pertama adalah sebagai petunjuk. Fungsi kedua? Komunikasi. Hah? Komunikasi sama Allah. Mereka sama Allah. Fungsi apa tidak? Yang kedua dulu. Tadi Odin udah nyebut itu. Apa ya? Kan obat aja obat ngomongnya. Obat, bener Pak. Obat. Obat. Fungsi Al-Quran yang kedua adalah obat Pak. Makanya kalau pengen sehat baca Al-Quran. Fungsi kedua adalah obat. Tombo hati. Oh. Apa saya itu sebutnya Al-Quran itu adalah obat. Ya kan? Pertama obat apa? Obat hati. Obat hati, tombo hati ya, obat hati supaya hati tenang. Nah, kedua apa obat? Obat apa? Obat fisik. Ya, obat fisik Pak. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un. Sifat. Ya kan diturunkan Quran itu sebagai obat. Itu jelas adanya itu. Ya kan? Obat secara hati, baca Quran tenang. Ya kan? Bagaimana cara tenangnya? Karena zikir mengingat Allah, ya kan? Alladzina tatma'innul qulubuhum bizikrillah. Adalah orang-orang yang beriman itu hatinya tenang karena berzikir. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan berzikir hatinya jadi tenang. Ya obatnya Quran. Secara batin. Kalau secara fisik, ketika kita sakit digerogoti oleh kuman-kuman, virus-virus, ya kan? Maka disuruh baca oleh Allah, ya kan? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ini pengakuan dosa. Ya kan? Di agama Kristen juga ada pengakuan dosa. Ini diajarkan oleh Nabi Yunus. Ya kan? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, kata Nabi Muhammad 40 kali sekali baca. Ya kan? Ya kan? La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain Engkau, subhanaka, maha suci Engkau, ini kuntu minaz zalimin. Saya ini orang zalim. Orang zalim artinya orang yang bersalah. Ya kan? Ketika kita sakit ada kuman, ada virus, ada semacam gitu kan. Nah, begitu si kuman ini menggerogoti badan kita, kuman itu Tuhannya siapa? Saya tanya. Sama, Tuhannya Allah juga. Yang nyuruh dia siapa? Allah juga. Yang nyuruh cacing siapa? Allah. Yang nyuruh setan siapa? Yang nyuruh iblis siapa? Setan, iblis, apa semua itu yang nyuruh Allah, kehendak Allah. Termasuk kuman juga, kuman yang menggigit badan kita. Ini yang gerogoti badan kita ya, yang menambah penyakit kita ya kuman. Kan gitu. Ketika kita baca Quran, kuman berhenti kerja. Beda sama kita. Ya kan, auzubillahi minasyaitonirrajim. Kita mah tetap ngobrol. Allahu Akbar, ajan tuh kita mah tetap ngobrol. Kuman begitu dibacakan Al-Qur'an diam, dengarkan dia. Ya, ija kuri Al-Qur'an apabila dikatakan pas tami'u, maka dengarkanlah. Kuman, virus yang kita bilang brengsek, yang kita basmi, lebih taat kepada Allah dibanding manusia. Ketika dia baca dengar Quran, dia berhenti kerjanya. Sering-sering baca Quran, dia sering-sering berhenti. Itu kuman. Karena obat. Akhirnya dia teriak, ya Allah, aku gak sanggup menyakiti hambamu yang soleh. Nah, kuman juga nyerah. Dan hambamu ini orang soleh, aku gak sanggup menyiksa teman, masih menyiksa hambang. Kan begitu. Ya. Jangan banyak-banyak ntar teler. Yang ketiga, fungsi Quran adalah sebagai tadi ngomong apa tadi? Film. Lupa Lupa sebenarnya. Pulang.
Semua obat. Tadi obat Odin. Hmm. Saya biarin ini bener apa enggak, yang lain kan yang aku enggak gitu kan. Dia udah bener tuh kan. Pak Yudi. Apa itu? Komunikasi. Komunikasi. Komunikasi dengan Allah itu ini Al-Qur'an. Alat komunikasi, bukan Android. Android. Ya. Kenapa dibilang alat komunikasi dengan Allah? Coba saya tanya kepada teman-teman semua. Kira-kira apa kok disebut komunikasi dengan Allah? Yang kita baca apa Quran itu? Hah? Bukan. Hah? Yang kita baca apa? Al-Quran. Kalam Allah tuh kalimat yang diucapkan oleh kita tiru. Kata Pak Yudi, saya berjanji, kita ikut, saya berjanji bahwa hari ini ngikut Pancasila, ngikut Pancasila. Satu, Ketuhanan Yang Maha Esa, kita ngikut. Satu, Ketuhanan Yang Maha Esa. Kerja kita berkomunikasi dengan Allah dengan cara mengikuti kalam Allah, niruin kata-kata Allah. Itu namanya kita berbicara. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu kata Allah. Maka kita ngikutin alhamdulillahirabbil alamin. Nanti suatu saat kalau Bapak-bapak ingat, kita teruskan komunikasi dengan Allah nih. Panjang lebar lagi nih, Pak. Tapi saya kan kadang-kadang blank. Suka lupa gitu kan. Kalau diingat ini, bagaimana cara berkomunikasi dengan Allah? Nanti ditanya, Pak. Ya kan? Al-Quran itu bahasa siapa sih? Allah. Bahasa Allah. Ya kan? Hah? Al-Quran itu bahasa Allah. Tapi kita ngikutin bahasanya dia. Loh, kenapa kita disuruh ngikutin bahasanya Allah? Coba. Loh, kenapa kok kita nggak ngomong sendiri? Kalau komunikasi kan saya ngomong sama Allah kan? Betul nggak kira-kira nih? Kalau komunikasi artinya saya ngomong sama Allah, Allah ngomong, saya ngomong, itu komunikasi. Tapi kenapa kita ngomongnya hanya niruin omongan Allah? Siapa bisa jawab? Kenapa kita niruin omongan Allah? Kenapa enggak kita ngomong sendiri? Karena kita tidak punya bahasa. Karena kita nggak punya omongan. Karena kita nggak punya ilmu. Yang punya ilmu Allah, yang punya omongan Allah, yang punya bahasa Allah. Kita disuruh niruin omongan Allah. Udah selesai komunikasi kita begitu. Jadi bukan